Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul The Loved Ones tahun 2009 dan disutradarai oleh Shane Bryan, menceritakan tentang wanita si copet tantrum berbahaya yang akan menghabisi siapapun lelaki mencoba menolak cintanya. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa bah, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal, kita panggil aja dia Abah Japar bersama anaknya yang bernama Brian ini ingin pergi ke tempat pemancingan, yang dimana saat perjalanan Brian melihat si Din ini merokok daras banar kawanai, sehingga membuatnya marah dan memintanya untuk berhenti. Lalu tiba-tiba 6 bulan berlalu, kita diperkenalkan lagi dengan Paul, teman dari Brian ini ingin mengajaknya ke pesta dansa yang dibuat oleh sekolahnya. Lalu diikuti dengan kedatangan wanita yang sudah lama diincar oleh Paul ini pun langsung menghampirinya untuk mengajaknya pergi ke pesta dansa. Begitu juga dengan Brian yang tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Loli ini, langsung mengajak untuk menjadi partnernya pergi ke pesta dansa. Itu pun ditolak olehnya karena sudah berjanji dengan Loli untuk pergi ke pesta dansa itu bersamanya. Di sini Brian yang sudah lama ditunggu oleh Holly ini pun mengatakan kalau ia baru saja lulus praktek pengemudi. Lalu sebagai hadiahnya, Brian pun langsung mengajak Holly untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam. Dan tanpa diduga, aksi mereka ini dilihat oleh Holly yang semakin membuat hatinya hancur berkeping-keping. Sebelum meninggalkan Brian, Holly mengatakan kalau ia akan menjemputnya nanti malam. Namun Brian langsung mengatakan ia akan pergi bersama Lola. Itu pun membuat Holly sedikit cemburu. Tapi karena tahu kalau Brian itu hanya bercanda, ia pun tak memperdulikannya. Sesampainya di rumah, Brian yang didatangi oleh ibunya bernama Carla ini langsung menanyakan bagaimana, sama siapa ia akan pergi ke pesta dansa, pun mengatakan kalau ia akan dijemput oleh Holly. Itu sempat dilarang oleh ibunya karena tak ingin sesuatu kembali terjadi kepadanya, sehingga Brian yang teringat kepergian ayahnya itu akibat ulahnya pun kembali muncul rasa bersalah dalam dirinya. Lalu ia pun langsung pergi dari rumah ini untuk mencari ketenangan jiwa dan raganya. Setelah mendaki gunung lewati lembah, Brian langsung membakar tembakau marijuananya ini sambil mengingat masa-masa indah bersama ayahnya itu. Lalu diikuti dengan panggilan telepon dari ibunya. Itu juga tak menyadari ada seseorang yang mendekatinya. Kini kita kembali lagi dengan Paul yang bersiap mengajak Mia pergi ke pesta dansa. Itu pun tersepona melihatnya memakai pakaian serba mini. Lalu diikuti dengan Uma Julaiha dan Abah Nurdin yang juga berprofesi sebagai polisi di kota ini meminta Mia berfoto bersama Paul untuk dijadikan kenang-kenangan mereka. Sementara di tempat lain, Holly yang sudah bersiap menjemput Brian ini dikagetkan oleh ibunya yang menanyakan keberadaan anaknya itu. Dan saat Holly menelponnya pun tak mendapatkan jawaban. Lalu diikuti dengan kedatangan Dogi milik Brian ini membuat ibunya semakin panik, yang langsung menelpon Abah Nurdin untuk melaporkan semua kejadian ini.
Di sini kita diperlihatkan dengan Lola yang tak ikut menghadiri acara pesta dansa itu pun hanya bisa memandangi wajah Bran yang memang sudah lama begitu mengaguminya. Lalu diikuti dengan kedatangan abahnya yang bernama Eric ini memberikan surprise agar dirinya tak terus-terusan bersedih. Dan betapa bahagianya Lola ketika melihat sepatu Cinderella dan baju shimmer ini pun langsung meminta abahnya untuk melihatnya memakai baju ini. Astaga naga, tak pernah Mimin bayangkan sebelumnya kawan. Ternyata orang yang membius Bran tadi itu adalah abahnya Lola sendiri, dan betul-betul membuat Bran ketakutan saat menyadari ia sudah terikat di atas kursi ini. Lalu dengan santainya abah Eric ini memberikan satu botol Wipol kepada Lola, yang dimana diperlihatkannya kita Lola memasukkan cairan Wipol itu ke dalam suntikan sapi ini pun semakin membuat Bran panik bukan kepalang dengan apa yang akan dilakukan oleh mereka kepadanya. Tak pernah Mimin bayangkan sebelumnya kawan, melihat Lola yang memiliki wajah manis-manis manja bala-bala cuy ini ternyata adalah seorang si copet handal berbahaya. Bahkan yang kita ketahui surga di kelapa kaki ibunya sendiri ini pun juga menjadi sasaran kebrutalannya. Lalu kembali memaksa Bran untuk memakan apa yang diberikan oleh Lola ini pun menolaknya, sehingga si abah Eric yang melihatnya pun langsung berdiri dari tempat duduknya. Melihat palu di hadapannya membuat Bran menuruti semua permintaan Lola ini. Lalu saat Bran ingin terkencing di celana di depan mata kepala ayahnya sendiri, Lola dengan santainya membuka resleting celana milik Bran ini agar ia bisa menadahi air seni Bran itu di dalam gelas bekas susunya ini dengan wajah yang penuh nafsu. Bahkan sempat mengulum terong sakti mandraguna milik Bran ini yang disaksikan oleh ayahnya juga. Melihat Bran yang berhasil kabur, abah Eric pun langsung mengejarnya. Tapi bungulnya pangkawan, Bran ini malah lari ke depan bukannya ke samping si tambuk inilah, sehingga abah Eric yang melihatnya pun langsung memburunya. Di sini abah Eric dan Lola langsung melempari Bran yang tak bisa berpikir ke arah mana ia harus lari pun akhirnya jatuh juga dan kembali menjadi bulan-bulan mereka, yang dimana kali ini tak ingin Bran lepas lagi, abah Eric pun harus betul-betul memasungnya dengan pisau dapur ini. Singkat cerita, abah Nurdin yang menemukan handphone milik Bran ini pun langsung membawa dan memperlihatkan kepada ibunya. Kemudian kembali lagi dengan Lola dan abahnya yang melihatkan semua korban-korbannya kepada Bran ini, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa pun dihabisinya. Bahkan kebiasaan aneh ini sedari kecil memang sudah Lola geluti. Ditambahnya lagi support dari abahnya yang selalu menuruti apapun kemauan Lola ini membuatnya menjadi anak yang tantrum saat semua kemauannya tak dipenuhi. Lalu saat Lola mengatakan korbannya yang bernama Timmy Valentine ini berhasil lolos dari kebrutalan dia dan abahnya, itu pun membuat Bran teringat dengan kejadian waktu itu dan kembali membuat Bran ketakutan ketika Lola mengatakan kalau dirinya lah yang akan menjadi korban kebrutalan mereka selanjutnya.
Astaga naga, benar saja kawan, Lola kembali melanjutkan kebrutalannya ini, yang dimana tanpa basa-basi langsung menancapkan bor mesinnya tepat di kepala Bran ini. Tapi sialnya kawan, lubang yang dibuat oleh Lola itu terlalu kecil untuk memasukkan air panas mendidih ini ke dalam kepala Bran, sehingga membuat Abah Erik tanpa belas kasih langsung mengeksekusinya dengan brutal. Dan akhirnya kawan, Bran pun melakukan perlawanan yang langsung menusuk leher Abah Erik ini. Bahkan saat terjadi adu mekanik antara dia dan Lola, tanpa pikir panjang lagi kalau Lola itu perempuan pun langsung menumbuknya hingga membuatnya pingsan seketika. Lalu melihat Abah Erik yang sudah sekeratul maut pun langsung mendorongnya ke dalam ruang bawah tanah ini. Dan betapa terkenyutnya Bran ini kawan saat melihat makhluk kanibal yang entah dari mana asalnya itu langsung memangsa tubuh Abah Erik hidup-hidup. Tapi lagi-lagi Lola yang kembali sehat pun juga memasukkan Bran ke dalam ruang bawah tanah ini dengan paksa. Melihat abahnya yang sudah tewas, Lola langsung mengurung Bran bersama manusia kanibal itu. Lalu Bran yang panik dengan keberadaan manusia kanibal ini juga tak ingin menjadi santapan mereka, sehingga harus bertahan hidup dengan menghabisi manusia kanibal ini satu persatu. Kini kita kembali lagi dengan Jack dan Amy yang baru pulang dari pesta dansa itu langsung disambut dengan Abah Nurdin dengan senyuman, yang dimana sepulangnya Jack, Abah Nurdin kembali mendapati Amy yang menangis terseduh-seduh ini bukan karena perawannya yang sudah diambil oleh Jack, melainkan ia belum bisa merelakan hilangnya adiknya itu yang sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya, yang padahal sudah menjadi korban dari kebrutalan Lola dan abahnya itu. Lalu di sini Lola yang semakin menggila tanpa tahu apa salah dan dosa ibunya pun juga dieksekusinya. Holly yang tak bisa tidur dan terus kepikiran yang entah kemana perginya Bran itu, tiba-tiba teringat dengan Bran yang mengatakan kalau dia akan pergi bersama Lola, pun langsung menghubungi Abah Nurdin, yang dimana sesampainya di rumah Lola ini, Abah Nurdin melihat banyaknya ceceran darah itu pun perlahan mulai memasuki rumah ini. Lalu mendengar teriakan seseorang dari bawah tanah ini pun langsung mencari dari mana asal suara tersebut, dan betapa terkejutnya Abah Nurdin saat melihat Bran itu pun tiba-tiba tak cukup sampai di situ kawan, Lola pun kembali melanjutkan aksinya, yang dimana ia mengatakan kepada Bran kalau akan mendatangi ibunya untuk melakukan hal sama bahkan lebih perih seperti apa yang ia lakukan kepada abahnya itu. Bran yang tadinya hanya pasrah pun mulai berpikir bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari dalam ruang bawah tanah ini, pun langsung menumpukan tubuh-tubuh manusia kanibal tadi untuk menjadikannya pijakan. Lalu di sini Holly pun bertindak seorang diri karena tak kunjung mendapat kabar baik tentang Bran itu. Tiba-tiba ada seseorang yang melempar mobilnya pun seketika berhenti, dan betapa terkenyutnya Holly saat melihat Lola yang sudah berlumuran darah ini memakai kalung milik Bran itu pun langsung menyerangnya. Tapi untung saja Holly yang mantan atlet balet ini pun mampu melakukan perlawanan. Kini Bran pun bergegas mendatangi ibunya sebelum Lola betul-betul mendapatkan ibunya. Sementara Holly yang lari terbirit-birit mencari pertolongan dari kejaran Lola itu pun nyaris saja ditabrak oleh Bran ini pun tiba-tiba
Alhamdulillahnya, Holly pun bisa bernapas dengan lega walaupun melihat Bran yang sudah berlumuran darah. Sementara Lola yang tak kunjung tiwas ini pun tanpa pikir panjang lagi, Bran langsung memberikannya gelar si copet tantrum berbahaya yang akan ia pakai di alam barzah. Dan cerita pun selesai. Saya Keriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.